Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu meme coin yang banyak kalian request lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan kebetulan meme coin satu ini juga secara price action lagi cukup menarik nih. Dan nggak lain nggak bukan buat meme coinnya sendiri adalah Bong. Dan ya per video ini saya record, teman-teman bisa mengamati untuk Bong ini kalau kita lihat ya datanya melalui coinmarketcap.com atau CMC. Di sini kita bisa tahu bahwasannya Bong ini menempati posisi ke-57 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Namun kalau kita sortir dari sektornya yaitu sektor memes atau meme coin lah ya. Bong ini masuk top 5 loh teman-teman dari kapitalisasi pasarnya atau dari segi market capnya apabila kita sortir nih dari sektor memes ini atau dari sektor meme coin. Yang mana kalian bisa lihat urutan pertama ini ditempati oleh Doge, kemudian kedua oleh Shiba Inu, ketiga oleh PP, keempat oleh meme coinnya Trump, dan yang kelima, ini ditempati oleh Bong. Dan ya, Bong ini tepat satu tingkat ya, berada di atas Ford Coin apabila kita sortir dari sektor memes. Dan ya, untuk harganya per video ini saya record, yaitu di tanggal 4 Mei tahun 2025, ini ada di sekitar segini. Kalian bisa lihat sendiri di bagian sini. Dan tentu, disclaimer alert ya, sebelum saya lanjut untuk videonya, disclaimer bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama kita akan lihat dulu atau coba mampir dulu ke chartnya. Nah di sini. Nah Bong ya memang pada beberapa pergerakannya dalam beberapa waktu terakhir atau mungkin biar lebih fair ya kita mungkin bahasnya dari video terakhir yang saya bahas seputar Bong di mana pada saat itu Bong ini masih di bawah-bawah sini teman-teman. Dan ternyata finally ya kalau kita coba ubah dari daily-nya, nah ini daily time frame-nya ini mungkin lebih jelas. Bong ini udah mengalami kenaikan atau rebound yang cukup signifikan dari demand area ini, which means kalian bisa lihat sendiri untuk reboundnya cukup signifikan banget teman-teman. Meskipun memang dalam beberapa hari terakhir mengalami penurunan, tapi so far akhirnya Bong ini berhasil mengonfirmasi nih bahwasannya dia berhasil breakout dari important areanya yang ada di sini atau dari supply areanya yang ada di sini pada saat itu. Dan sekarang karena udah berubah nih jadi area support, di sini labelnya atau markingnya penandanya udah saya ganti dari yang sebelumnya supply area menjadi demand area. So di sini apakah Bong ini ready buat bullish lagi? Kita bakalan coba bahas di video kali ini. Nah, yang pertama, teman-teman mesti tahu dulu bahwasannya memang Bong ini udah turun cukup signifikan kalau kita lihat dari long termnya, di mana ya kalian bisa lihat lah ya, ke titik sekarang aja itu masih minus 70% dari topnya. Dan kemudian, kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, ini sebenarnya setelah dia mengalami kenaikan, di sini ada penurunan yang juga cukup signifikan, teman-teman. Yang mana dari atasnya ke bawah 20-an persen, hampir 30-an persen lebih ya untuk penurunannya. Nah, di sini yang bisa kita tinjau adalah yang pertama, ada beberapa potensi juga yang mungkin terjadi sama Bong ini atau ada beberapa skenario yang mungkin terjadi sama Bong ini. Dan yang perlu diperhatikan adalah tentu skenario pertamanya adalah Bong ada potensi ya memang ketika dia setelah breakout di sini. Nah, let's say dia breakout dari sini, seperti yang sering saya katakan, banyak sekali habit yang terjadi di market crypto di mana ketika suatu koin atau token ini breakout dari suatu important area tertentu, ada potensi untuk dia retesting atau testing kembali ke important area sebelumnya yang dia breakout baru kemudian mengalami penguatan kembali, teman-teman. Dan ya, mungkin aja ini yang sedang terjadi sama Bong ini di mana untuk skenario atau potensi pertama ada potensi ya dia ini cuman testing aja dan kemudian ada potensi untuk dia kembali rebound nih dari demand areanya yang ada di sini. Dan buat teman-teman yang nanya ya kalian bisa lihat sendiri lah ya harganya di pojok kanan sini teman-teman. Dan di sini so far memang tekanan jual sedang menguasai ya untuk price action dari Bong ini, dan kita sedang coba nih untuk hit dan testing kembali di demand areanya atau di area supportnya. So konfirmasinya simple, dimana apabila memang Bong ini dapat konfirmasi positif atau dapat pullback yang positif dari demand area ini, so ada potensi skenario pertama ini yang terjadi teman-teman, dimana ada potensi buat Bong ini bisa nih naik lagi ke level-level harga yang lebih tinggi. Mengingat kalau misalkan kita coba gunakan Fibonacci dari sini ke atas, nah let's say kayak gini, kita bisa tahu nih bahwasannya untuk demand area ini itu tepat ada di kisaran area 0,5 atau beririsan dengan area 0,5-nya dari Fibonacci-nya, teman-teman. Dan di sini juga kalaupun di breakdown ya sebenarnya kita bisa notice di sini masih ada area 0,618 ya nih di sekitar sini, teman-teman. Namun teman-teman juga perlu pahami ya bahwasannya ini demand area yang cukup krusial dan hopefully memang ada rebound nih dari demand area ini. Namun jika ternyata kita nggak dapat konfirmasi yang positif dari demand zone di sini dan ternyata Bong ini tidak breakout atau lebih tepatnya
tidak pullback ya atau tidak mengonfirmasi positif, melainkan breakdown ke bawah. Nah, itu yang benar teman-teman. Jadi untuk skenario pertama tadi kan kita menganggap untuk bong ini berhasil mendapatkan rebound yang cukup signifikan gitu. Tapi jika ternyata dia breakdown ke bawah, teman-teman, let's say kayak gini. Nah, ya maka potensi sebaliknya bisa terjadi yang mana bong ini bisa aja melanjutkan penurunannya atau momentum bearish-nya kembali yang mana ya kurang lebih pergerakannya bisa aja seperti ini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. So, di mana area ini sangat penting untuk diperhatikan apalagi buat teman-teman yang tertarik untuk bertransaksi di bong ini, meskipun disclaimer sekali lagi ini bukan ajakan jual beli dan pendapat saya juga mungkin aja keliru teman-teman. Dan maka dari itu kalian juga perlu banget melakukan analisa mandiri gitu. Dan di sini juga kalau kita lihat dari daily time frame ya, yang menarik juga secara stokastik RSI mulai turun teman-teman, mulai mendekati area oversold. So mari kita lihat nih gimana untuk implikasinya terhadap price action-nya juga. Dan I think ya kalau misalkan ternyata bong ini mengalami rebound dari demand area ini, dan mungkin itu juga yang banyak diharapkan oleh holder dan juga mungkin teman-teman yang tertarik sama bong ini. Dan jika memang ada rebound dari sini, I think ya salah satu potensial atau target terdekat yang realistis adalah kalau kalian lihat di sini. Nah, let's say di bagian sini, sebenarnya di sini ada area imbalance, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita coba pasin ya sama di bawahnya, nah sebenarnya ada di sini. Tapi so far udah ada yang ke-fill nih, kalian bisa lihat di bagian sini ini udah ke-fill. So, sisanya tinggal segini untuk area imbalance yang belum terisi. Ada potensi ya jika memang dia rebound ke atas atau berhasil pullback dan memantul lagi ke atas, ada potensi buat bong ini secara price action at least fill dulu atau mengisi dulu area imbalance yang tertera di bagian sini, teman-teman. Baru kemudian jika memang tekanan belinya terus menguat dan ya mungkin aja banyak buyers yang tertarik sama bong ini atau tertarik buat akumulasi bong ini disertai dengan tekanan pembelian yang juga signifikan, ya maybe ya ada potensi buat bong ini bisa nih perlahan untuk menuju ke area supply yang ada di sini. Tapi perlu teman-teman ketahui dari jarak di mana area di sini ke area supply di sini itu cukup jauh teman-teman, butuh 100% lebih. So maka dari itu ini butuh liquidity yang cukup besar untuk bisa memang hit lagi atau testing kembali ke area resistance yang ada di atas ini atau di kisaran harga kalian bisa lihat di pojok kanan lah ya. Dan maka dari itu ya teman-teman juga harus realistis dan melihat nih setidaknya pergerakan jangka pendek hingga menengahnya itu seperti apa sehingga kita bisa dapat konfirmasi-konfirmasi yang juga memang mungkin bermanfaat nih buat teman-teman untuk dianalisa juga gitu. Dan ya seperti yang kita lihat juga demand area ini juga merupakan demand area yang krusial, ditambah juga memang supply area di sini juga krusial teman-teman ya. Karena itu memang sebelumnya bong ini sering banget bermain di range yang ada di sini teman-teman. Nah, bong ini sebelumnya kan bermain terus nih di range yang ada di sini sampai akhirnya berhasil di breakout ke atas and then dia create another all time high, ternyata dia setelah itu turun signifikan gitu. Jadi ya lebih kurang pembahasan seputar price action atau secara chartnya seperti itu, secara technical analysis seperti itu. So teman-teman bisa interpretasikan sendiri ya sesuai dengan preferensi teman-teman juga, dan jangan lupa kalian juga harus analisa mandiri teman-teman. Dan oke, di sini kalau kita pindah ke datanya seputar bong. Nah, di sini kita mungkin lihat dari CoinGlass, sebenarnya per video ini saya record datanya kurang bagus ya. Di sini secara volume juga mengalami penurunan, open interest juga turun secara derivatif data. Dan dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi di bong atau value yang terlikuidasi lah ya, atau yang kena margin call nih di bong secara value itu sekitar 800 ribuan US dollar. Ya lumayan lah teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat dari segi analytic, nah di bagian sini, well bong ini memang dapat return yang positif ya di bulan April sebelumnya atau ya bulan April kemarin lah ya. Yang mana pas 73,4% lumayan banget, tapi ya sisanya juga di bulan Januari sampai Maret memang mengalami penurunan seperti kebanyakan altcoin dan meme coin lainnya. Dan yang cukup buruk sebenarnya di bulan Mei ini kita dapat pengurangan ya atau return yang sangat negatif, padahal baru tanggal 4 Mei di sini kita udah dapat 17,6% negatif return, yang mana tentu ini dipicu oleh penurunannya yang ini teman-teman, yang mana dalam ya kalian bisa lihat lah ya ketika masuk bulan Mei nih, let's say di sekitaran sini nih. Nah, di sekitaran sini dia udah turun signifikan dan mungkin penurunan ini dari tanggal 29 April kalian bisa lihat di candle yang di sini, and then dia turun terus selama ya 1 2 3 4 5 6 hari ke belakang gitu. Dia terus menciptakan candle merah ya. So ya teman-teman bijak-bijak apabila hendak bertransaksi di koin-koin seperti ini, terutama kita tahu bong ini kan adalah meme coin ya, yang tentunya punya resiko yang cukup tinggi, dan maka dari itu teman-teman juga wajib banget mengalokasikan portofolio teman-teman dengan tepat gitu apabila memang hendak bertransaksi di meme coin seperti ini. Dan again, always do your own research teman-teman. Di video kali ini juga sama sekali nggak ada ajakan jual beli, sama sekali nggak ada. Dan kalau kita lihat dari secara historical ya,
sebenarnya kuartal 2 ini merupakan kuartal yang cukup negatif buat Bong karena dari 2023, 2024 itu nggak pernah positif, tapi di kuartal 2 2025 ini sepertinya ada secerca harapan ya untuk Bong ini bisa aja nih closing dalam return yang positif. Tapi ya mari kita lihat, kita belum bisa judge gimana banget karena ini juga baru bulan Mei teman-teman, bahkan belum pertengahan Q2 ya, karena pertengahan Q2 kan bisa kita asumsikan di pertengahan Mei gitu. Sekarang masih di awal Mei. So kita lihat nih nanti at least di bulan Mei ini gimana nih buat return dari Bong ini. Dan coba tulis pendapat teman-teman semua di kolom komen di bawah seputar Bong ini. Apakah menurut kalian ini adalah meme coin yang menarik atau justru menurut kalian kayaknya lebih menarik altcoin atau meme coin lain deh seperti Fartcoin dan lain-lain. Boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan itu aja buat video kali ini. Buat kalian yang mau request analisa koin, kalian tahu harus ngapain, bisa komen aja di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalnya banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kayak Bong ini. Dan itu aja, lebih kurang mohon maaf nih kalau misalkan ada salah-salah kata atau apapun. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Thank you juga buat teman-teman yang udah support saya sampai sejauh ini. Dan I'll see you teman-teman in the next video.